Kembali lagi di Reacting Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen memberitahukan kepada kalian kalau ada momen sedih di One Piece yang pernah bikin Mimin nangis, dan dijamin kalau kalian nonton juga kalian bakal nangis. Dari sekian banyak chapter dan episode One Piece yang telah ada, pastinya banyak sekali momen epic yang ada di dalam ceritanya, seperti momen yang menyedihkan, mengharukan, kocak, dan juga momen yang mungkin bisa memotivasi para penonton dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, di sini Mimin akan membahas dan memberikan tentang momen tersedih yang ada di One Piece menurut Mimin. Yuk langsung saja, inilah momen sedih yang ada di dunia One Piece. Nomor 1, kematian podcast di Ace meninggal untuk melindungi adiknya. Momen paling menyedihkan dan mengharukan di One Piece sekarang ini menurut Mimin adalah momen ketika kematian Ace yang terjadi pada episode 483 yang berjudul Mencari Sebuah Jawaban. Hike no Ace gugur dalam medan pertempuran. Menurut Mimin, itulah momen paling menyedihkan yang membuat para penonton terharu dan menangis melihat episode tersebut, di mana kematian Ace terjadi saat perang besar Marineford yang bermula dari penangkapan podcast di Ace yang memicu perang Paramount Summit War, di mana adik Ace yaitu Luffy dan para bajak laut Shirohige muncul untuk menyelamatkan Ace yang akan dihukum mati. Setelah banyak pertempuran yang terjadi, Ace akhirnya bisa diselamatkan. Namun kemudian ia memilih untuk mengorbankan nyawanya demi adiknya, Monkey D. Luffy, yang menjadi sasaran Laksamana Akainu. Disitulah momen yang sangat menyedihkan ketika Ace memberikan kata-kata terakhirnya kepada Luffy dan para bajak laut Shirohige, yaitu Ace berterima kasih kepada Luffy dan bajak laut Shirohige. Yang kedua, kematian Don Quixote Rocinante meninggal di tangan saudaranya. Momen menyedihkan One Piece yang ketiga yaitu kematian Don Quixote Rocinante atau Corazon di tangan saudaranya sendiri yaitu Don Quixote do Flamingo. Rocinante adalah orang pendiam yang sangat berperan penting dalam kehidupan Trafalgar Law. Rocinante memiliki suatu tujuan yang sangat mulia untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh kakaknya, Do Flamingo. Corazon juga berusaha untuk menyelamatkan Law dari penyakit Amberled. Kemudian Rocinante melawan saudaranya sendiri dan mencuri buah iblis Ope-Ope-Nomi tipe Paramecia untuk diberikan kepada Law untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Mencari tahu pengkhianatan dan hubungan Rocinante dengan Angkatan Laut yang membuat Toffee membunuh adiknya sendiri demi menyelamatkan Law dan mencegah kejahatan yang dilakukan Do Flamingo. Rocinante pun rela mati untuk itu semua, dan ini menjadikan baju olahraga Mimin itu pernah namanya menjadi Corazon karena Mimin itu sangat termasuk karakter favorit Mimin ya, Corazon dan Luffy itu. Yang ketiga ini pastinya membuat para fans One Piece menangis, yaitu perpisahan dengan Going Merry yang telah mencapai batasnya. Momen tersedih One Piece selanjutnya yaitu ketika bajak laut topi jerami melakukan perpisahan dan pemakaman kepada Going Merry yang telah mencapai batasnya dan tidak bisa pergi untuk berlayar lagi. Going Merry adalah kapal pertama bajak laut topi jerami yang telah berlayar dari Arch Pulau Sirup sampai Grand Line di Arch Enies Lobby. Kapal Going Merry terungkap bahwa sudah tidak bisa berlayar lagi di Pulau Water Seven dan harus digantikan dengan kapal lainnya. Momen sedih tersebut terjadi ketika pemakaman Going Merry, di mana pemakaman tersebut dilakukan setelah pelarian dari Enies Lobby setelah melawan CP9 untuk menyelamatkan Nico Robin. Merry pun akhirnya diistirahatkan. Yang sedih itu ketika Merry dibakar atau di pemakaman Merry turun salju dan iringan musiknya itu membuat sedih dan Mimin juga hampir menangis ya. Yang keempat, bajak laut topi jerami berpisah. Selanjutnya, momen yang menyedihkan di One Piece yaitu ketika berpisahnya para kru topi jerami di Kepulauan Sabaudi yang dilakukan oleh Kuma sebelum time skip. Hal ini terjadi ketika Luffy dan kawan-kawan melawan para bangsawan dunia yang akan membeli budak. Kemudian hal tersebut pun membuat Admiral Kizaru, Pacifista, dan Kuma dan Sentomaru datang ke Pulau Sabaudi untuk menangkap mereka yang telah menyerang para keturunan bangsawan dunia Tenryubito. Bajak laut topi jerami berhadapan dengan Bartolome Kuma dan Luffy sadar bahwa mereka tidak bisa melawannya dan memerintahkan nakamanya untuk kabur dan berpencar. Namun hal tersebut dihalangi oleh Kuma dan memisahkan semua kru bajak laut topi jerami termasuk Luffy dengan kekuatan Nikyu Nikyu no Mi entah kemana. Sebenarnya hal tersebut pun bertujuan untuk menyelamatkan Luffy dan kawan-kawan dari Admiral Kizaru yang akan menangkapnya. Di sini terasa sedihnya ketika Luffy menangis mengetahui semua teman-temannya dilemparkan oleh Kuma. Kemudian yang kelima, flashback masa lalu Robin dan keinginannya untuk hidup.
Momen sedih One Piece berikutnya yaitu flashback hidup masa lalu Nico Robin yang menyeramkan dan penuh dengan ketakutan. Di mana pada momen ini menceritakan bahwa pada masa kecilnya, ketika berumur 8 tahun, Robin sudah kehilangan tempat tinggal, orang yang disayanginya, dan menjadi buronan dari pemerintah dunia. Tempat tinggal Robin yaitu berada di Pulau Ohara, yaitu adalah sebuah tempat, pusat situs arkeologis yang bisa membaca poneglyph, di mana Ohara juga merupakan tempat lahirnya Nico Robin yang terletak di West Blue. Para arkeolog di Ohara berusaha untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di abad ke-8 atau abad kekosongan. Kemudian, suatu ketika pemerintah dunia mengetahui adanya upaya para arkeolog di Ohara tentang keinginan mereka untuk mengungkapkan apa yang terjadi dari abad kekosongan. Hal ini pun langsung membuat pemerintah dunia bergerak. Mereka mengutus agen CP9 dan memanggil perintah Buster Call untuk menghancurkan Ohara. Tragedi tersebut pun mengakibatkan Robin kecil kehilangan tempat tinggalnya dan menewaskan seluruh arkeolog yang ada di Ohara, termasuk orang yang sangat dicintainya yaitu ibunya sendiri, Nico Olivia. Kemudian, Nico Robin kecil berhasil melarikan diri dari serangan tersebut melalui bantuan dari Wakil Laksamana Angkatan Laut, Jaguar di Saul, dan Admiral Aokiji Kuzan. Setelah berhasil melarikan diri, Robin hidup sebatang kara, hidup dengan berpindah-pindah tempat sambil menghindari buruan dari angkatan laut yang terus mengejarnya. Namun pada suatu ketika hal yang tidak terduga terjadi. Robin merasa lelah dengan hidupnya yang terus-menerus melarikan diri dan merasa putus asa untuk melanjutkan hidup yang tidak ada gunanya, apalagi pada saat ia menyerahkan diri pada CP9 dan dibawa ke Enies Lobby untuk diadili. Kemudian Luffy dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan Robin. Pada awalnya Robin tidak ingin diselamatkan. Namun ketika Luffy memerintah Sogeking untuk membakar bendera pemerintah dunia dan Sogeking pun membakarnya dengan ketapelnya. Dari situlah kemudian Robin mengerti dan mencurahkan isi hatinya yang sebenarnya. Dia masih ingin hidup. Itulah salah satu momen mengharukan di mana Robin yang memiliki niat untuk hidup kembali. Kru topi jerami pun kemudian berusaha dengan penuh perjuangan melawan CP9 dan berhasil kabur dari Enies Lobby dengan kembali membawa Nico Robin menjadi nakama. Jujur di flashbacknya Robin, Mimin itu nangis yang ngelihatnya. Nomor 6, cerita masa lalu Sanji yang dibuang. Momen sedih berikutnya yaitu kisah masa lalu Sanji yang dibuang oleh ayahnya karena dianggap sebagai produk gagal dari percobaan membuat manusia super dengan cara melakukan modifikasi genetik. Sanji merupakan keturunan bangsawan dari keluarga Vinsmoke. Pada awal kemunculan Sanji, ia adalah seorang koki dari restoran Barati yang didirikan oleh Zeff, seorang mantan bajak laut yang menyelamatkan hidup Sanji sebelum ia bergabung dengan kru bajak laut topi jerami. Namun selain itu, ada juga kisah masa lalu dari Sanji yang menyedihkan yang dibuang oleh ayahnya. Sanji adalah seorang keturunan bangsawan yang lahir sebagai seorang pangeran di kerajaan Jerma Double Six. Namun, walaupun ia lahir di kerajaan Jerma, hal tersebut tidak membuat ia hidup nyaman seperti tiga saudaranya, karena Sanji dianggap oleh ayahnya, Vinsmoke Judge, sebagai sebuah produk gagal dari hasil percobaan modifikasi genetik. Sanji pada masa kecilnya tidak memiliki kekuatan seperti ketiga saudaranya, malahan ia lebih tertarik untuk memasak ketimbang bertarung dan memiliki hati layaknya manusia biasa, di mana hal tersebut membuat ia selalu dipandang rendah oleh ayahnya dan dibully oleh ketiga saudaranya tersebut. Walau begitu, masih ada sang ibu yang sangat mencintai Sanji meski sedang terbaring sakit. Namun, ketika ibu Sanji yang sangat menyayanginya telah meninggal, kemudian Sanji pun semakin diperlakukan dengan sangat-sangat kejam. Dari hal tersebut pun membuat Sanji akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya tersebut menuju East Blue. Apalagi sebelum Sanji kabur, ayahnya meminta permintaan kepada Sanji untuk tidak mengatakan di depan orang lain bahwa ia keturunan Vinsmoke karena tidak ingin semua orang tahu bahwa kerajaan Jerma memiliki produk gagal. Kemudian ada masa lalu Senor Pink yang merubah penampilannya. Momen sedih yang berikutnya yaitu kisah tentang Senor Pink yang ingin sekali membuat istrinya yang depresi dapat tersenyum kembali. Bagi yang belum tahu, Senor Pink merupakan lawan Franky pada saat ada di Arch Dressrosa. Di balik penampilan yang aneh ada cerita sedih di balik semua itu. Kenapa Senor Pink melakukan semua itu dengan mengenakan pakaian bayi yang aneh? Semua itu karena ada alasannya. Dulunya Senor merupakan seorang ayah dari sebuah keluarga kecil. Dulunya Senor hidup dan bekerja menjadi seorang mafia yang sangat dibenci oleh istrinya dan membuat dia jarang pulang ke rumah walaupun istrinya tidak tahu bahwa Senor adalah seorang mafia. Hingga suatu hari pada saat dia baru saja pulang ke rumah, Senor mendapatkan kabar bahwa istrinya masuk rumah sakit dan sang anak yang baru saja dilahirkan meninggal.
karena hal tersebut membuat sang istri depresi. Kemudian Senorping pun berusaha dengan segala cara untuk membuat istrinya kembali tersenyum, hingga ia memilih untuk menggunakan pakaian bayi agar sang istri dapat kembali tersenyum. Meski usahanya tersebut untuk membuat istrinya tersenyum, tetapi kebahagiaan tersebut hanyalah sementara karena pada akhirnya istrinya meninggal untuk menyusul anaknya. Itulah kenapa Senorping mengenakan pakaian bayi sampai sekarang. Kemudian yang selanjutnya, Usop keluar dari kru topi jerami. Momen selanjutnya yang paling sedih yaitu ketika Usop keluar dari kru topi jerami pada Arch Water Seven yang tidak rela untuk berpisah dengan Going Merry yang merupakan kapal pemberian dari orang yang spesial bagi Usop, yaitu Kaya. Ketika Going Merry yang telah menemani perjalanan bajak laut topi jerami sampai dengan Grand Line hingga sampai tidak bisa diperbaiki lagi dan harus diganti dengan kapal baru. Namun pada situasi tersebut, Usop yang selalu merawat Going Merry tidak setuju dengan semua itu. Hingga ia pun bersih tegang dengan sang kapten Luffy yang membuat keduanya terlibat perkelahian yang membuat perpecahan. Di mana setelah perkelahian dengan Luffy, Usopp memilih untuk keluar dari bajak laut topi jerami. Dari situlah muncul berbagai momen yang bisa membuat para penonton haru dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Luffy dan Usopp. Namun setelah Usopp berpisah dengan bajak laut topi jerami, ia kemudian menyadari betapa sebenarnya dirinya sangat dibutuhkan sebagai seorang penembak jitu. Kemudian pada saat di Arch Enies Lobby, Usopp pun menyamar sebagai Sogeking dan kembali lagi menjadi kru bajak laut topi jerami. Kemudian yang terakhir, momen paling sedih di dunia One Piece plus momen paling epic, yaitu pengorbanan Zoro demi sang kapten. Momen menyedihkan dan mengharukan selanjutnya yaitu ketika Zoro mengorbankan dirinya demi sang kapten yang akan diambil kepalanya oleh Bartolomei Kuma. Kejadian ini terjadi ketika berada di Arch Thriller Bark. Zoro yang merupakan wakil kapten bajak laut topi jerami ini rela berkorban untuk sang kapten. Pengorbanan Zoro ini terjadi ketika bajak laut topi jerami berada di Thriller Bark setelah bertarung mati-matian melawan dan mengalahkan si Chibukai Gecko Moria. Tetapi pada saat semua pertarungan sudah selesai, datang si Chibukai lainnya yaitu Bartolomei Kuma, di mana Kuma mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menghabisi semua yang melihat kekalahan dari Moria agar tidak tersebar ke seluruh dunia untuk mempertahankan harga diri pemerintah. Namun apabila Kuma tidak menghancurkan Thriller Bark, maka sebagai gantinya yaitu harus membawa kepala Luffy kepada pemerintah. Kemudian si Chibukai Kuma yang akan mengambil kepala Luffy dicegah oleh teman-teman Luffy. Tetapi dengan kekuatan Nikyu no Mi milik Kuma, Thriller Bark pun menjadi luluh lantah dan membuat semua orang pun tak berdaya hingga hilang kesadaran. Namun Zoro dan Sanji masih bisa bertahan dan mencegah Kuma yang akan mengambil Luffy yang sedang pingsan dengan luka dan sakit yang ia derita setelah melawan Moria, dan dengan sisa-sisa tenaganya yang mereka berdua miliki, mereka pun melakukan negosiasi dengan Kuma dengan saling berebut menawarkan diri untuk menggantikan Luffy. Tapi Zoro sebagai wakil kapten yang sangat bijak, ia pun mengambil keputusan sengaja melumpuhkan Sanji agar Zoro lah yang bisa menjadi ganti dari Luffy. Negosiasi tersebut pun disetujui oleh Kuma, di mana sebagai gantinya Zoro harus merasakan penderitaan luka dan sakit yang dirasakan oleh Luffy, yang diibaratkan sebagai neraka. Karena dengan menerima semua rasa sakit tersebut, sama halnya mendekati kematian, dan jika tidak kuat menahannya maka akan mati. Kemudian, Kuma pun mengeluarkan semua penderitaan yang dirasakan Luffy dan memberikannya kepada Zoro. Kejadian tersebut pun membuat Zoro sampai sekarat hingga beberapa hari tidak sadarkan diri. Ya, itulah momen paling menyedihkan di One Piece yang bisa membuat para penonton menangis, sedih, terharu ketika melihat momen atau adegan tersebut. Apalagi yang paling membuat para penggemar sedih yaitu momen ketika kematian Ace di episode 483. Semoga bermanfaat. Dan jujur ya, di beberapa momen yang Mimin tadi sebutkan, Mimin itu menangis. Apalagi di flashback masa lalunya Robin, Mimin itu menangis. Anak sekecil itu ya bertarung dengan dunia. Mimin itu menangis banget ngeliat Robin ya, cewek lagi 8 tahun udah hidup jadi buronan. Wah pokoknya sedih banget lah. Kalian harus nonton. Jika kalian belum nonton, kalian harus nonton. Pasti kalian nangis. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.